Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang aisatsu. Dalam video pembelajaran tersebut, kalian sudah mempelajari aisatsu yang digunakan ketika bertemu, aisatsu yang digunakan ketika berpisah, dan aisatsu lainnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang yang biasa disebut dengan Jiko Shokai. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita simak. Jiko Shokai atau perkenalan diri adalah hal yang biasa dilakukan saat bertemu seseorang untuk pertama kali di Jepang. Nah, sebelum lanjut, bagaimana ya kalau gaya berkenalan orang Indonesia? Biasanya kalau orang Indonesia berkenalan, selain mengucapkan salam terlebih dahulu, biasanya dibarengi dengan mengulurkan tangan atau bersalaman. Nah, ada yang berbeda. Kalau di Jepang, biasanya saat memperkenalkan diri dengan orang baru, orang Jepang cenderung membungkukkan badannya atau yang biasa disebut dengan ojiki. Ojiki bukan hanya sekedar membungkuk saja loh. Ojiki memiliki aturan-aturan tertentu. Ojiki digunakan untuk memberikan salam, menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa cara membungkuk pria dan wanita di Jepang itu berbeda. Biasanya, pria akan meletakkan kedua tangannya di samping paha mereka ketika membungkuk. Bisa diperhatikan gambarnya. Kemudian, sedangkan wanita akan menaruh tangan mereka di atas paha mereka ketika membungkuk. Oke, pembahasan tentang ojiki kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang utama, yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut adalah urutan atau tata cara sederhana dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Yang pertama, silakan ucapkan salam. Ada ohayo gozaimasu, konnichiwa, atau konbanwa. Kalian bisa pilih salam apa yang akan digunakan dengan menyesuaikan waktu kalian saat berkenalan. Jika di pagi hari, maka salam yang digunakan adalah hai, ohayo gozaimasu, benar sekali. Yang kedua, kalian sebutkan salam pembuka perkenalan dalam bahasa Jepang yang biasa disebut dengan hajimemashite. Hajimemashite. Mari ucapkan sama-sama. Hajimemashite. Salam ini selalu ada sebelum kalian memperkenalkan diri ya. Jadi, saat mengucapkan hajimemashite biasanya dibarengi juga dengan ojiki tadi. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Kita lanjut ke urutan berikutnya, yaitu kalian sebutkan nama lengkap kalian dengan cara watashi wa bla 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 desu. Watashi wa nama lengkap desu. Contohnya, watashi wa putu ayu desu. Jadi watashi itu saya, wa itu partikel, dan desu itu akhiran, menyatakan kesopanan. Sampai di sini ada gambaran. Mari kita lanjutkan langkah yang keempat, yaitu sebutkan nama panggilan kalian agar memudahkan orang yang kalian ajak berkenalan itu mengenali kalian. Caranya bagaimana? Dengan bla 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 to yonde kudasai. Nama panggilan to yonde kudasai. Contohnya, Ayu to yonde kudasai. Jadi panggil saja Ayu. Kita ulangi sekali lagi. Nama panggilan to yonde kudasai. Gampang ya. Berikutnya ada asal. Ini merupakan poin yang cukup penting dalam memperkenalkan diri. Bisa dilihat caranya bla 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 kara kimashita. Bla 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 kara kimashita. Jadi asal kalian kara kimashita.
Ketika kalian memperkenalkan diri dengan orang asing, dengan orang-orang dari berbeda negara, kalian bisa menyampaikan asal negara kalian. Misalnya, kalian berkenalan dengan orang Jepang, maka kalian harus memperkenalkan negara kalian yaitu Indonesia. Jadi, Indonesia kara kimashita. Berasal dari Indonesia. Nah, bagaimana kalau kalian berkenalan dengan seseorang yang berasal dari negara yang sama? Misalnya kalian berkenalan dengan sama-sama orang Indonesia namun dalam menggunakan bahasa Jepang. Kalian bisa menjelaskan atau menyampaikan asal kalian yang lebih spesifik lagi, misalnya nama daerah kalian. Misalnya Bandung karakimashita, Manado karakimashita, Bali karakimashita. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau kalian berkenalan dengan teman-teman sekelas kalian yang cenderung sama-sama orang Bali, sama-sama dari satu daerah? Bisa kalian spesifikkan lagi, misalnya kalian sama-sama orang Bali. Kalian bisa sampaikan asal kalian, misalnya Buleleng karakimashita, Karangasem karakimashita, Badung karakimashita, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, mari kita lanjutkan ya. Berikutnya ada salam penutup. Nah, ini yang terakhir dan memang harus selalu ada, yaitu dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku yang artinya senang bertemu denganmu, atau biasanya untuk menyatakan pengharapan atau seperti mohon kerjasamanya, mohon bimbingannya, seperti itu sesuai konteks perkenalan kalian ya. Sampai di sini ada 6 langkah sederhana dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Semoga bisa dipahami ya. Agar kalian semakin memahami, mari kita simak contohnya. Nah, ini ada seseorang memperkenalkan diri ya. Mari kita lihat. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Putu Ayu desu. Ayu to yonde kudasai. Bali kara kimashita. Dozo yoroshiku. Nah, bisa dilihat, dicermati juga apakah dari langkah perkenalan tadi cocok dengan contoh perkenalan diri ini, sambil kita melihat juga terjemahannya. Oke, saya ulangi, baca sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Putu Ayu desu. Ayu to yonde kudasai. Bali kara kimashita. Dozo yoroshiku. Bisa dipahami ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Ayu, panggil saja Ayu, berasal dari Bali. Senang bertemu denganmu. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Agar kalian makin memahami lagi, saya kasih satu contoh perkenalan diri lagi. Mari kita baca sama-sama ya, minasang. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Asami Noriko desu. Noriko to yonde kudasai. Nihon kara kimashita. Dozo yoroshiku. Kita ulangi, baca sekali lagi. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Asami Noriko desu. Noriko to yonde kudasai. Nihon kara kimashita. Dozo yoroshiku. Kira-kira kalian bisa nggak ya menerjemahkannya? Itu sebagai tugas kalian, tolong terjemahkan perkenalan diri dari Noriko ini, tulis di buku catatan kalian atau di kolom komentar ya. Namun, pembelajaran ini belum selesai. Kalian harus memperkenalkan diri kalian dengan singkat sesuai dengan aturan yang sudah saya berikan tadi. Ada ucapkan salam, salam pembukaan, sebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan penutup. Kira-kira minasang, apakah bisa dipahami? Ditunggu ya perkenalan kalian. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Oke, itu tadi cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang yang disebut dengan Jiko Shokai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri kalian ya. Hai minasang, ja mata ne.